Bante, bagaimana kabarnya Bante? Ya baik. Ondami Bante? Ya baik. Ya. Oh ya Bante, di kolom komentar ada satu pertanyaan. Tentu kolom komentarnya YouTube Buddha Dhamma Indonesia Bante. Ya. Ada yang menanyakan tentang Yoniso Manasikara. Nah, apakah Yoniso Manasikara itu sama dengan kesadaran yang pasif Bante? Yang Ini itu pertanyaannya. biasanya dipraktikkan dalam Vipassana gitu Bante, ya. benar ya. Mohon penjelasannya Ya. Bante. Jadi sebenarnya itu bisa dibedakan. Tetapi juga ada korelasi yang dekat. Yoniso Manasikara adalah perhatian yang bijak. Yang mana perhatian bijak ini memiliki lingkup yang lebih luas. Artinya, apapun bentuk perhatian ketika memperhatikan objek tertentu, kotoran batin yang muncul itu kemudian bisa dilenyapkan. Yang tidak muncul, yang belum muncul itu tidak muncul. Sementara hal-hal yang baik yang sudah ada itu berkembang dan yang belum ada itu kemudian muncul, itu adalah Yoniso Manasikara. Artinya ketika memperhatikan sesuatu, kotoran batin itu lenyap, yang baik-baik itu berkembang, itu adalah Yoniso Manasikara, perhatian yang bijak. Salah satunya adalah ketika misalnya seseorang memperhatikan objek, fenomena. Ketika memperhatikan objek, ternyata keserakahannya bertambah, nafsu ragawinya muncul. Artinya dia memiliki Yoniso Manasikara, perhatian yang tidak bijak. Tapi kemudian ketika melihat objek tertentu yang barangkali objek misalnya yang kelihatannya indah, akan tetapi kemudian pada waktu itu muncul sebuah perenungan. Yang indah ini juga tidak kekal. Yang tidak kekal ini tidak patut dilekati. Sehingga nafsu ragawi yang seharusnya muncul karena perenungan demikian, maka nafsu ragawi tidak muncul. Dengan merenungkan misalnya selain ketidakkekalan, merenungkan misalnya asubha, ketidakindahan dari objek tersebut, maka ketika itu dilakukan, itu juga bagian dari Yoniso Manasikara, perhatian yang bijak. Atau misalnya ketika melihat objek yang tidak menyenangkan, dan ketika muncul perasaan tidak menyenangkan, kemudian disertai di sana kebencian dan dikembangkan, artinya seseorang tidak memiliki perhatian yang bijak. Akan tetapi ketika melihat objek yang tidak menyenangkan, lantas ada perenungan. Apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha misalnya, merenungkan tentang ketidakbermanfaatan dari misalnya kebencian yang sedang muncul. Kemudian dia berusaha meredam, menenangkan batinnya. Nah, proses seseorang memperhatikan demikian, yang tujuannya adalah supaya kebencian itu lenyap, itu adalah perhatian yang bijak. Nah, maka perhatian yang bijak ini sebenarnya luas sekali. Yang intinya adalah saat memperhatikan objek tertentu, kondisi tertentu, kemudian kotoran batin itu lenyap, kemudian kualitas batin yang baik, yang positif itu berkembang. Itu perhatian yang bijak. Nah, sekarang adalah kesadaran pasif. Yang dipraktikkan dalam Vipassana. Kesadaran pasif ini adalah bagian dari perhatian yang bijak. Bagian. Yoniso Manasikara. Kenapa? Karena perhatian yang bijak bisa digunakan di dalam samatha. Yang kayak tadi kan asubha bawana, kemudian pengembangan cinta kasih, ketika melihat objek yang tidak menyenangkan, kemarahan diredam, itu pengembangan cinta kasih. Itu adalah samatha. Tetapi kemudian ketika seseorang mengarahkan batinnya dengan dasar kebijaksanaan, dengan dasar panya, sehingga mengarah kepada kesadaran pasif, sehingga kotoran batin yang muncul itu lenyap, maka itu juga bagian dari perhatian yang bijak. Sebagai contoh adalah, kesadaran pasif ini harus muncul, karena kesadaran pasif adalah kesadaran di mana seseorang memperhatikan objek tanpa kemudian terseret oleh suka ataupun tidak suka. Jadi batin itu hanya sekedar memperhatikan tanpa bereaksi. Hanya sekedar memperhatikan tanpa bereaksi. Bare attention gitu. Iya, bare attention. Jadi perhatian yang apa adanya. Perhatian yang murni. Nah, akan tetapi perhatian yang apa adanya ini, yang murni ini atau kesadaran pasif ini, itu harus muncul dari sebuah kebijaksanaan. Seseorang harus paham. Kenapa batin ini sekedar memperhatikan? Karena tahu
Ketika ada reaksi untuk menggenggam, itu keserakahan. Iya. Ketika ada reaksi untuk Penolakan. menolak, itu kebencian. Maka pada akhirnya batin cenderung untuk seimbang, UPK. Cenderung untuk sekedar memperhatikan. Dan itu adalah kesadaran pasif. Dan dalam proses demikian, karena orang demikian memunculkan kesadaran pasif, tidak terseret oleh suka dan tidak suka, itu muncul dari kebijaksanaan, sehingga kotoran batin itu menjadi semakin berkurang. Proses demikian ini juga bagian dari perhatian bijak. Artinya apa? Orang demikian tahu bahwasanya ketika melekat, menggenggam, keserakahan. Ketika menolak adalah kebencian. Maka sekedar memperhatikan. Tahu manfaat dari sekedar memperhatikan. Tahu manfaat dari kesadaran pasif. Yang gunanya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, kalau demikian dilakukan, itu artinya seseorang memiliki perhatian yang bijak. Perhatian yang benar ini, perhatian yang bijak betul. ini, Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara. Berarti bare attention seperti Bante tadi sebutkan hanya sekedar memperhatikan. Ada batin yang sekedar memperhatikan objek. Dan itu harus diaplikasikan pada saat atau momen melakukan vipassana bhavana ya Bante? Betul, itu dilakukan dalam momen vipassana bhavana, dan biasanya itu muncul karena apa ya? Pengetahuan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Jadi sebenarnya bare attention atau di situ juga bagian dari UPK, keseimbangan batin, itu harus muncul dari karena memahami segala sesuatu adalah tidak kekal. Yang tidak kekal ketika digenggam, dilekati, ya itu membawa kepada dukkha, penderitaan. Kemudian sehingga dengan cara pandang demikian, batin itu tidak menggenggam, jadi hanya sekedar memperhatikan, hanya sekedar sadar. Nah, batin menjadi UPK seimbang. Nah, itu adalah karena kesadaran pasif itu muncul karena pemahaman tentang anicca, dukkha. Dan termasuk adalah memahami bahwa yang sedang berproses ini ada sekedar fenomena. Fenomena saja. Ya, fenomena saja, tidak ditemukan di dalamnya entitas, makhluk, self. Sehingga ketika pemahaman demikian muncul, batin menjadi cenderung detached, cenderung tidak melekat, hanya sekedar sadar. Ini apakah juga yang diaplikasikan oleh Bahia, Bante? Ada Betul kisahnya sekali. Bahia yang betul sekali, ya. Katanya dia itu adalah salah seorang yang tercepat dalam mencapai kesucian arahanta. Bagaimana itu beliau ini mengaplikasikan itu? Nah, itu betul. Jadi Bahia ini kan datang pada Sang Buddha sebagai seorang pengembara yang kemudian meminta petunjuk. Benar. Bagaimana cara untuk mencapai kesucian arahat. Karena kan ada seorang dewa datang kepada Bahia ini sebenarnya masih punya hubungan kehidupan yang lampau. Yang mengatakan bahwa karena Bahia ini sebelumnya berpikir kalau memang ada arahat di dunia, maka saya itu salah satu seorang arahat gitu kan. Tapi kemudian dewa ini datang dan mengatakan apa yang kamu lakukan itu bukan jalan untuk mencapai arahat. Kamu bukan arahat dan yang kamu praktikkan bukan jalan untuk mencapai arahat. Tapi sekarang ada arahat di dunia ini. Itu Sang Buddha itu. Nah, karena termotivasi oleh dewa tersebut, dia datang pada Sang Buddha dan meminta petunjuk. Petunjuk bagaimana bisa mencapai arahat sebenarnya. Nah, Sang Buddha menyampaikan kepada Bahia ini untuk melatih batinnya. Apa latihannya? Didik didamatang bawisati. Sute sutamatang bawisati. Mute mutamatang bawisati. Winyate winyatamatang bawisati. Jadi di dalam melihat, itu hanya dilihat sebagai sekedar pengalaman melihat. Sekedar melihat saja. Sekedar melihat. Artinya di situ tidak ada reaksi seperti misalnya memunculkan ide, ini milikku, ini aku, ini diriku. Hanya sekedar pengalaman melihat. Benar. Nah, itu juga adalah bagian dari bare attention. Dan termasuk ketika mendengar, membaui, mengecap, merasakan, dan bersentuhan, termasuk berpikir. Di dalam berpikir, vinyate, juga vinyata matang bawisati. Hanya sekedar ya pengalaman berpikir semata. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang memang disampaikan Sang Buddha kepada pengembara Bahia. Menarik sekali, Bante. Ya, artinya bahwa Yoniso Manasikara dan juga yang bare attention, kesadaran pasif itu sebetulnya adalah bagian dari Yoniso Manasikara, dan ini yang harus dikembangkan, diaplikasikan pada momen vipassana. Betul. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari si penanya. Baik, ya. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih. Namo Buddhaya.